Dan surat ini kenapa ora ana bismillah, Pak? Karena memang turun dari Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad membacakan awal surat ini kepada sahabatnya, Rasul tidak membacakan bismillah memang. Kalau seandainya Rasul membacakan ayat ini dari awal dengan mengucapkan bismillah, pasti sahabat nulis. Karena Al-Quran ini disampaikan Rasul kepada sahabat, sahabat dalam jumlah yang banyak menerima Al-Quran. Jadi tidak hanya sahabat sedikit, Pak, yang dengar Al-Quran dibaca Rasul, itu sahabat tidak hanya 1, 2, ratusan. Makanya Al-Quran ini mesti benarnya, pasti tidak ada yang keliru dari Nabi Muhammad sampai sekarang. Sampai satu surat Rasul tidak mulai dengan bismillah saja ketok. Sehingga di zaman Khalifah Utsman, ketika umat Islam menulis kembali Al-Quran, Khalifah Utsman radhiyallahu taala anhu ditanya oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kan masih muda saat itu, Pak, di zamannya Utsman. Utsman sudah sepuh. Ibnu Abbas mengatakan, "Wahai khalifah, kok ora ana bismillah?" Ya. Kemudian Khalifah Utsman mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma ya'ti alaihi zamanu wa huwa tanzilu alaihi suwaru dzawatul adadi fakana idza nazala alaihi syai'u da'a ba'dhaman kana yaktub fayaqulu da'u hadhil aya fi surati allati yudhkaru fiha kadza wa kadza fa idza nazalat alaihi al-ayatu kana da'u hadhihi suratu allati yudhkaru fiha kadza wa kadza wa kanatil anfalu min awwali ma nazala bil Madinah wa kanat bara'atu min akhiri ma nazala minal Qur'an wa kanat qissatuha syabihatun bi qissatiha fa khasyitu annaha minha faqubida Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam yubayyin lana annaha minha famin ajli dzalika qarantu bainahuma wa lam aqtu bainahuma satra bismillahirrahmanirrahim wa wada'tuha fis sab'it tiwal." Jadi wahai Ibnu Abbas, biasanya nek Rasul itu mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, Rasul langsung mengumpulkan sahabat dan Rasul langsung membacakan ayat itu ke sahabat. Kemudian Rasul berkata kepada sahabat-sahabat itu, "Wahai sahabatku, ya, ayat ini yang baru turun ini, itu letaknya di sana. Letaknya setelah ayat itu, di surat itu." Kemudian sahabat nulis. Nulis di mana? Di pelepah kurma, nulis di kain, nulis di tulang yang agak lebar. Nah, gitu, Pak. Nulis di kulit. Terus tulisan itu ditumpuk, ditaruh di tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu sahabat juga wis do apal. Itulah Al-Qur'an. Nah, cuma ketika turun surat At-Taubah ini, Rasul tidak menyampaikan awalnya dengan mengucapkan bismillah. Nah, sedangkan surat Al-Anfal ini penjelasan dari Utsman bin Affan, Pak, radhiyallahu taala anhu. Sedangkan surat Al-Anfal itu turun itu ketika awal-awal Nabi di Madinah, turunnya ketika perang Badar. Awal perang Badar dan akhir perang Badar kan surat Al-Anfal. Perang Badar itu tahun kedua, Rasul baru 2 tahun di Madinah. Sedangkan surat Taubah ini turun, Rasul sudah 9 tahun di Madinah. Cuma Rasul ketika mulai surat At-Taubah dibacakan, Rasul nggak pakai bismillah. Aku, Utsman, khawatir. Ini sakjane iki satu Al-Anfal dan Taubah ini satu surat atau 2 surat. Nah, makanya terus oleh Khalifah Utsman dikatakan ya sudah surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah digabung. Ya.
digabung. Supaya apa? Supaya nanti kalau seandainya itu satu surat, ya kan Pak, udah digabung. Tapi seandainya yang benar adalah 2 surat, tapi kan dipisah. Namun dipisahnya tidak pakai bismillah karena Rasul membacakan awal suratnya tidak menggunakan bismillah. Terus hikmahnya Pak, hikmahnya. Kenapa kok Rasul tidak membacakan bismillah di awal? Rasul tidak membacakan bismillah dari awal, berarti ini memang perintah dari Allah. Supaya Nabi Muhammad membacakan surat At-Taubah ini dari awal tidak menggunakan bismillah. Hikmahnya adalah karena surat At-Taubah ini kan Pak. Ini kan surat yang isinya itu menyuruh umat Islam untuk merangi wong kafir. Nek merangi wong kafir itu kan tidak lemah, tidak lembut, tapi keras, Pak. Nek keras itu kan ora cocok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu kan dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman lagi Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Nah, sedangkan ayat surat At-Taubah ini nanti kita bahas bagaimana perintah Nabi Muhammad kepada umatnya untuk memerangi orang-orang kafir.